Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, di sini kita akan mempresentasikan tugas akhir kita Big Data. Di sini ada saya M. Naufal Arifki dengan teman saya. Sini aku di Dewa nomor absen 08. Nah, monggo Mas Diksi. Untuk latar belakang dari permasalahannya itu pesatnya arus informasi di media sosial menuntut perusahaan untuk mampu mengolah data interaksi pelanggan dalam skala besar. Secara tepat, di mana penggunaan teknologi Apache Spark menjadi solusi utama untuk menangani pemrosesan data terdistribusi tersebut. Sebagai platform pemasaran digital, Facebook menghasilkan metrik performa yang kompleks, mulai dari jangkauan hingga keterlibatan, yang jika dianalisis dengan benar dapat memberikan wawasan strategis bagi pengelola merek untuk memahami preferensi audiens dan meningkatkan efektivitas komunikasi pemasaran di ruang digital yang sangat kompetitif. Nah, selanjutnya ada penjelasan permasalahan. Nah, di sini tantangan utama yang dihadapi adalah adanya ketidakpastian dalam menentukan variabel postingan yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah konten, seperti kebingungan dalam memilih jenis media, foto, status, atau video, serta menentukan waktu unggah yang optimal agar tidak tenggelam oleh algoritma. Tanpa adanya analisis statistik yang mendalam dan model prediktif, perusahaan seringkali membuang sumber daya pada konten yang memiliki engagement rendah dan gagal memproyeksikan dampak dari postingan berbayar, sehingga diperlukan pendekatan data driven untuk memetakan pola interaksi audiens secara akurat. Nah, sekarang kita akan menuju ke Menjelaskan, kita akan menjelaskan codingannya. Dari yang pertama dulu itu harus install Spark dulu agar bisa jalan ya. Lalu ada Spark Session ini tuh untuk gerbang utama Spark. Jadi semua aktivitas Spark itu harus lewat sini. Terus ada ini call average count min ini fungsi-fungsi yang biasanya dipakai oleh kolom. Lalu eh, import library itu untuk visualisasi dan analisis lanjutan ada Panda, terus mat matplotlib ini, terus Seaborn tuh, terus inisialisasi Spark Session ini. Ada builder itu untuk membuat konfigurasi Spark. App-name ini nama aplikasi Spark, lalu get or create ini kalau Spark belum jalan buat yang baru. Kalau sudah ada itu pakai yang sudah ada. Lalu eh, cek Spark berhasil jalan, print Spark Session berhasil dibuat. Ini outputnya. Spark Session berhasil dibuat berarti untuk codingan itu berhasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini ada DS Spark Read. Nah, di sini itu untuk membaca data ke Spark Data Frame. Dan optionnya ini untuk memisahkan titik koma. Dan selanjutnya ada dataset Facebook CSV, ini dataset kita. Dan selanjutnya ada DF Print Schema. Ini itu untuk menampilkan nama kolom, tipe data tiap kolom. Apakah kolom itu boleh nol atau tidak. Nah, selanjutnya itu ada print. Ini untuk ngeprint jumlah total record. Nah, ini outputnya. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Oke. Untuk selanjutnya statistik deskriptif untuk kolom-kolom utama ini ada beberapa apa nama ya di sini. Untuk penjelasan perbagian itu page total likes, tipe like share ini dari datasetnya. Berarti ini tuh diambil dari datasetnya. Lalu untuk describe
ini fungsi statistik deskriptif otomatis dari Spark. Show itu menampilkan hasil ke layar. Terus distribusi jenis kontennya di F group tipe. Grup tipe itu mengelompokkan data berdasarkan jenis konten. Jadi kan di sini ada kontennya, ada foto, video, status, link. Jadi ini nanti dikelompokkan sendiri-sendiri berdasarkan ininya. Terus udah itu aja. Terus ini outputnya seperti ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Noval. Nah, kita di sini bagian data cleaning. Nah, di sini itu penting sebelum menganalisis dan machine learning. Nah, di sini ada df clean itu untuk subjek di Spark khusus untuk menangani missing value. Dan drop ini untuk menghapus seluruh baris yang memiliki minimal satu kolom bernilai 0. Nah, terus di sini ada print jumlah data setelah dibersihkan. Nah, di sini itu akan memunculkan jumlah data yang setelah dibersihkan, yaitu ada 495 baris ini. Selanjutnya ada Mas Diksi. Selanjutnya untuk yang codingan selanjutnya untuk from ini from Spark ML feature ini dipakai untuk menyiapkan data agar bisa dipakai di machine learning. Lalu untuk ini itu dipakai untuk mengubah teks menjadi angka. Ya, tipe ini diubah menjadi angka, hasilnya kolom baru di tipe indeks ini. Kan ini awalnya teks menjadi tipe angka, nanti hasilnya di sini. Terus menggabungkan fitur ke satu vektor, lalu tentukan fitur dan target. Ini fitur menginputkan modelnya dari dataset kalian, lalu assembler ini target yang diprediksi atau ya target lah, lalu ada outputnya. Ini untuk ngecek hasil ya teman-teman. Jadi nanti harus ada ininya, nanti hasilnya baru keluar. Ini untuk outputnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Noval. Nah, di sini itu yaitu analisis rata-rata interaksi per tipe konten. Nah, di codingan ini itu menjelaskan itu untuk menghitung rata-rata total interaksi dan dikelompokkan berdasarkan jenis konten type. Nah, yang pandas ini itu supaya bisa divisualisasikan. Dan visualisasi ini yaitu itu memunculkan grafik batang dan menunjukkan konten mana yang paling efektif. Dan batang tertinggi yaitu sama dengan engagement terbaik. Nah, ini grafik batangnya ya. Ini video, link, foto, dan status. Di sini video yang paling tinggi. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Diksi. Tuh, banyak juga ini. Nah, ini udah terakhir ya, teman-teman. Di sini ada untuk membagi data. Jadi, split data ini 80% latih model, 20%-nya uji model. Lalu ada untuk melatih model seperti ini codingannya. Random forest RF nih atau random forest itu model untuk memprediksi numeriknya. Lalu melakukan prediksi. Ini modelnya itu menebak nilai interaksi dari data uji. Lalu ada evaluasi model. Untuk RMSE ini berarti tuh seberapa jauh prediksi dari nilai asli. Semakin kecil RMSE-nya itu modelnya berarti semakin bagus. Terus ini print F ini tuh untuk melihat hasilnya.
Nah, hasilnya jadi seperti ini. Ini outputnya. Nah, sudah ya Nah, codingannya. itu untuk codingannya. Nah, sekarang kita ke PPT lagi untuk yang analisis prediktif. Nah, sekarang saya akan menjelaskan analisis prediktifnya. Nah, di sini model yang dipilih adalah random forest regression. Kenapa memilih model ini? Yang pertama yaitu fleksibilitas nonlinear, mampu menangkap pola interaksi media sosial yang rumit dan model grafis luar biasa, linear lurus linear regression. Yang kedua yaitu tahan data viral atau outlier. Tidak mudah terkecoh oleh postingan yang tiba-tiba viral, karena hasil akhirnya adalah kesepakatan rata-rata dari banyak pohon keputusan. Nah, yang ketiga adalah prediksi lebih akurat, yaitu anti overfitting. Dengan menggabungkan banyak pohon, model lebih pintar dalam mempelajari pola umum daripada sekadar menghafal data sehingga lebih akurat saat menebak data baru. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu optimal untuk big data Spark. Sangat cepat dijalankan di Apache Spark karena proses pelatihannya bisa dilakukan secara paralel di banyak mesin sekaligus. Dan selanjutnya yaitu pelatihan model akan dijelaskan oleh Diksi. Selanjutnya, untuk pelatihan modelnya itu, proses pelatihan model dilakukan dengan menggunakan library Spark MLlib melalui algoritma Random Forest Regressor. Dataset dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu 80% untuk training data dan 20% untuk test data. Dalam pelatihan ini, model mempelajari korelasi antara fitur input seperti tipe, kategori, post hour, dan paid terhadap target interaksi. Kami menggunakan parameter numTris 20 untuk membangun 20 pohon keputusan guna mendapatkan hasil prediksi yang stabil dan mengurangi risiko overfitting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mustafa. Nah, selanjutnya itu adalah evaluasi model. Nah, di sini itu untuk mengukur kinerja model yang telah dilatih, kami menggunakan metrik RMSE atau Root Mean Squared Error melalui Regression Evaluator. Metrik ini bekerja dengan menghitung akar kuadrat dari rata-rata selisih kuadrat antara nilai asli di dataset dengan nilai yang diprediksi oleh model. Semakin rendah nilai RMSE yang dihasilkan berarti semakin kecil tingkat kesalahan model, yang menunjukkan bahwa model kami memiliki tingkat presisi yang baik dalam memprediksi performa postingan Facebook. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah hasil analisa prediktif. Untuk hasil analisis prediktifnya, hasil analisa prediktif menunjukkan bahwa model mampu memberikan estimasi jumlah interaksi yang mendekati angka real. Berdasarkan fitur yang ada, tipe konten video dan status iklan paid memberikan kontribusi positif yang besar terhadap peningkatan nilai prediksi interaksi. Melalui tabel hasil prediksi yang dihasilkan oleh Spark, dapat dilihat perbandingan antara kolom label dan prediction yang menunjukkan bahwa model berhasil menangkap pola perilaku audiens terhadap konten yang diunggah. Nah, tidak terasa sudah sampai penghujung ya teman-teman. Kami dari kelompok 8, saya Diksi, Saya Noval. pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yeah. Nah,